Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran sejarah Indonesia bersama Bu Utami Wirdani. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 1 di pertemuan ketiga. Setelah sebelumnya kita telah belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa barat, kedua pembentukan VOC, sekarang yang ketiga adalah perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, di sini nanti kita akan belajar yang pertama adalah masa pemerintahan Republik Bataaf pada tahun 1800 sampai 1811. Yang kedua ada perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Yang ketiga adalah masa pemerintahan kolonial Belanda dari tahun 1816 sampai 1942. Yang pertama kita akan bahas adalah masa pemerintahan Republik Bataaf. Masa pemerintahan Republik Bataaf dipimpin oleh dua orang. Yang pertama ada Herman William Dendles pada tahun 1808 sampai 1811 dan dilanjutkan oleh Jan Willem Janssens pada tahun 1811. Nah, di saat Revolusi Prancis yang berlangsung pada abad ke-18 mempengaruhi situasi politik dan pemerintahan di Eropa termasuk di Belanda. Pengaruh Revolusi Prancis di Belanda mulai terlihat pada tahun 1795. Pada masa itu muncul kelompok yang disebut kaum patriot yang menghendaki adanya perubahan dalam pemerintahan kerajaan Belanda. Mereka menginginkan Belanda menjadi negara kesatuan. Pada tahun yang sama, Prancis menguasai Belanda. Akibatnya, Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Prancis pun kemudian membentuk pemerintahan baru di Belanda dengan mendirikan Republik Bataaf. Republik Bataaf dipimpin oleh Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte. Nah, perkembangan politik di negeri Belanda mempengaruhi kondisi politiknya di Hindia Belanda. Nah, yang pertama ini ada pemimpinnya itu pemerintahan Dendles pada tahun 1808 sampai 1811. Herman William Dendles merupakan gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda. Dendles ditunjuk oleh Louis Napoleon sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda pada tahun 1808. Ia bertugas menjalankan kekuasaan dan pemerintahan kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Herman Dendles merupakan salah satu patriot Belanda yang sangat terpengaruh semangat revolusi Prancis. Nah, semangat inilah diaplikasikan Dendles dalam menjalankan kekuasaan di Hindia Belanda. Dendles berusaha menghapuskan praktik feodalisme untuk menciptakan masyarakat yang dinamis. Nah, berikut adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Dendles selama menjadi gubernur di Hindia Belanda. Di sini ada 4 cabang kebijakan. Yang pertama akan kita bahas adalah di bidang pertahanan keamanan. Nah, selama berkuasa di Indonesia, Dendles bertugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, Dendles menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama adalah membangun benteng-benteng pertahanan baru. 2. Membangun pelabuhan militer pangkalan angkatan laut di ujung Kulon, Merak, dan Surabaya. Ketiga, memperbanyak jumlah pasukan perang. Keempat, membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan sepanjang 1.100 km yang dikenal dengan nama Groot Postweg. Yang kelima, membangun kembali armada pertahanan di Surabaya dan Batavia. Nah, kembali di membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan. Anyer ini letaknya di ujung Banten, sampai ke ujung Jawa Timur. Jadi panjangnya itu sepanjang-panjangnya Pulau Jawa. Itu berarti sampainya 1.100 km.
Jadi bisa kalian bayangkan dulu zamannya Romusa itu membuat jalan, membuka jalan sepanjang 1100 km. Bisa dibayangkan berapa korban jiwa yang menjadi korban pada saat pembuatan Groot Postweg ini. Kalau bahasa Indonesia dari Groot Postweg itu adalah Jalan Raya Pos Dendles. Nah, selanjutnya di bidang politik dan pemerintahan. Nah, kalau di dalam bidang politik dan pemerintahan, Dendles ini mendapat julukan Mas Galak. Nah, julukan tersebut muncul karena Dendles memerintah secara otoriter dengan pemerintahan yang bersifat sentralistik. Seluruh unsur birokrasi di daerah berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Dendles juga mengganti sistem pemerintahan lama dengan sistem pemerintahan baru melalui kebijakan berikut. Yang pertama adalah membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi. Kedua, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya. Ketiga, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden. Weltevreden ini kalau sekarang dikenal dengan Bogor, Jawa Barat. Keempat, mengangkat penguasa daerah sebagai pegawai pemerintah kolonial. Kelima, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Selanjutnya adalah di bidang peradilan. Nah, di bidang peradilan, Dendles memiliki kebijakan yaitu membagi 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang-orang Belanda dan Eropa, orang-orang Timur Asing, dan orang-orang pribumi. Yang kedua adalah membentuk peraturan untuk pemberantasan korupsi. Diberlakukan untuk semua golongan termasuk orang-orang Eropa dan orang Timur Asing. Sedangkan di bidang ekonomi, kebijakan Dendles adalah untuk memperbaiki keuangan pemerintah Belanda akibat kebangkrutan yang dialami VOC. Oleh karena itu, Belanda menerapkan kebijakan yang pertama adalah mengeluarkan uang kertas, kedua membentuk Dewan Pengawas Keuangan atau DPK, ketiga menjual tanah-tanah ke pihak swasta yaitu orang Tionghoa dan orang Arab, keempat melakukan pemungutan pajak swasta, yang kelima menerapkan penyerahan wajib berupa hasil bumi. Selama menjalankan pemerintahannya, Dendles dikenal sering memaksakan kehendaknya, baik kepada penduduk lokal maupun rekan-rekan sebangsanya. Dendles juga tidak segan memberikan hukuman berat terhadap pegawai dan pejabat Belanda yang melakukan korupsi. Kesalahan terbesar Dendles ketika menjalankan pemerintahan di Indonesia adalah menjual tanah kepada pihak swasta, dan hasil penjualan tersebut digunakan Dendles untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, pemerintah Belanda menarik Dendles dari jabatannya. Nah, setelah Dendles lengser dari jabatannya, selanjutnya digantikan oleh pemerintahan Janssens pada tahun 1811. Nah, untuk menggantikan posisi Dendles, Louis Napoleon menunjuk Jan William Janssens. Nah, Janssens pernah menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Tanjung Harapan di Afrika pada tahun 1802 sampai 1806. Akibat wilayah kekuasaannya jatuh ke tangan Inggris, Janssens kehilangan jabatannya. Akan tetapi, sejak bulan Mei 1811, Janssens mulai menjalankan pemerintahannya di Indonesia. Gubernur Jenderal Janssens berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan Dendles. Akan tetapi, dalam menjalankan pemerintahannya, Janssens tidak memiliki kecakapan seperti yang diharapkan pemerintah Belanda. Nah, Janssens tidak mampu menahan serangan Inggris. Inggris yang berusaha menguasai Indonesia melakukan persiapan yang matang sebelum melakukan penyerangan ke Jawa. Jadi di sini ketika Inggris datang dan Janssens sudah duduk di Batavia, nah di situ
Inggris mengawali serangan ke Jawa dengan mengerahkan armada sebanyak 60 buah kapal ke perairan Batavia pada 4 Agustus 1811. Nah, pada tanggal 28 Agustus 1811, Inggris berhasil menduduki Batavia. Janssens melarikan diri ke Semarang, tetapi akhirnya menyerah kepada Inggris. Nah, pengakuan kekalahan Belanda kepada Inggris ini terjadi di Tuntang, Salatiga, Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 18 September 1811 yang ditandai dengan penandatanganan kapitalisasi Tuntang. Nah, isi kapitalisasi Tuntang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. Kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dikerjakan dalam pemerintahan Inggris. Jadi itu adalah isi kapitalisasi Tuntang yang akhirnya mengakhiri pemerintahan Janssens yang hanya seumur jagung saja. Setelah pemerintahan Janssens, Hindia Belanda jatuh ke tangan Inggris. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Inggris mulai menduduki Indonesia sejak keberhasilannya mengalahkan pasukan Gubernur Jenderal Janssens pada tahun 1811. Setelah berhasil mengalahkan Belanda, Gubernur Jenderal East Indian Company atau EIC wilayah Asia yang berkedudukan di Kalkuta, India, Lord Minto, menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Nah, ini adalah orangnya, Raffles. Namanya itu Thomas Stamford Raffles, tapi kita kenalnya adalah Raffles. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Raffles selama menjabat di Indonesia atau di Hindia Belanda pada saat itu di bidang pemerintahan. Yang pertama adalah menjalin hubungan baik dengan penguasa-penguasa lokal yang anti terhadap Belanda. Kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Ketiga, mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. Nah, dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles sering mencampuri urusan kerajaan-kerajaan lokal. Sebagai contoh, Raffles ikut bertindak dalam konflik di Kesultanan Yogyakarta. Dalam konflik ini, Raffles memihak Sultan Hamengkubuwono III, padahal sebelumnya Raffles berpihak pada Sultan Hamengkubuwono I. Raffles juga mencampuri konflik yang terjadi di Palembang. Raffles mendukung Raja Najamuddin untuk menggulingkan kekuasaan Raja Badarudin. Dalam setiap konflik yang dicampuri Inggris, Raffles berusaha mencari posisi aman agar dapat menghasilkan keuntungan bagi Inggris. Nah, selanjutnya di bidang ekonomi. Tugas utama Raffles di Indonesia adalah meningkatkan perdagangan dan keuangan Inggris. Oleh karena itu, Raffles berusaha memajukan ekonomi untuk meningkatkan keuntungan Inggris. Nah, di sini ada kebijakan yang dilakukan oleh Raffles di bidang ekonomi. Yang pertama adalah memberlakukan sistem sewa tanah atau land rent. Kedua, menghapus segala bentuk penyerahan wajib hasil bumi. Ketiga, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan. Keempat, melaksanakan monopoli. 5. Menjual tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi. Keenam, menetapkan desa sebagai unit administrasi pemerintahan. Yang ketujuh adalah memberi kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasar internasional. Itu ada kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Ya, jadi walaupun dia menjabat di Indonesia atau di Hindia Belanda pada saat itu, Raffles ini mempunyai sifat yang positif, juga mempunyai sifat yang bisa dikenang oleh
orang kita sampai saat ini. Jadi dia itu dibilang kejam tapi ada sisi baiknya juga. Nah, di sini ada hal-hal positif yang dilakukan pada saat Raffles menjadi Letnan Gubernur di Hindia Belanda. Hal-hal positif yang dimaksud adalah yang pertama, menulis buku sejarah Pulau Jawa yang berjudul The History of Java. Kedua, istrinya yang bernama Olivia Marian merintis kebun raya Bogor yang kita kenal sampai saat ini. Ketiga, menemukan tanaman endemik Indonesia atau tanaman khas Indonesia yang diberi nama Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai yang sekarang pun masih ada keberadaannya. Yang keempat, mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. Yang kelima adalah berperan dalam perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya Batavias Genoskap di Harmoni, Jakarta. Nah, pemerintahan Raffles di Indonesia tidak berlangsung lama. Berdasarkan Konvensi London pada tahun 1814, Inggris sepakat menyerahkan kembali wilayah Indonesia kepada Belanda. Meskipun demikian, penyerahan kekuasaan ini baru terrealisasi pada tahun 1816. Nah, berikut adalah masa pemerintahan kolonial Belanda dari tahun 1816 sampai 1942. Nah, sebelum Belanda masuk ke Indonesia, ada Konvensi London di sini. Nah, Konvensi London atau nama resminya adalah Perjanjian Inggris-Belanda 1814. Merupakan perjanjian yang disepakati Inggris dan Belanda setelah kalahnya Napoleon Bonaparte dari Prancis. Dengan kekalahan ini, Belanda yang sebelumnya diduduki Prancis kembali merdeka, dan Inggris mengembalikan berbagai koloni Belanda yang sebelumnya diduduki Inggris. Jadi di sini ada isi Konvensi London. Yang pertama adalah Indonesia atau Hindia Belanda dikembalikan Inggris kepada Belanda. Kedua, Inggris menukar Pulau Bangka dengan koloni Cochin, India milik Belanda. Ketiga, Belanda menjual koloni Bernagor atau India kepada Inggris. Keempat, kapal Belanda dilarang melakukan penjualan budak. Dan kelima, koloni Belanda di Tanjung Harapan di Afrika Selatan serta Demerara, Essequibo, dan Barbis di Guaya tetap dikuasai Inggris. Jadi pada saat Inggris dan Belanda ini melakukan pertukaran kekuasaan. Jadi kok sepenuhnya yang dulu dipegang Inggris dikembalikan kepada Belanda. Begitu juga ketika Belanda dulu mengambil tempat Inggris dikembalikan lagi kepada Inggris. Nah, di dalam masa pemerintahan kolonial Belanda, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah kekuasaan komisaris jenderal, yang kedua ada sistem tanam paksa. Yes. Yang kita akan bahas yang pertama adalah kekuasaan komisaris jenderal. Pembentukan komisaris jenderal dilakukan atas saran dari Pangeran Willem VI. Komisaris jenderal terdiri dari atas 3 orang, yaitu Cornelis Theodorus Elof, Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen, dan Arnold Ardian Baeskes. Dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia, komisaris jenderal berpedoman pada undang-undang yang disusun oleh Pangeran Willem VI, yaitu Regeringsreglement atau RR. Nah, tugas pokok komisaris jenderal adalah membangun daerah koloni untuk memberikan keuntungan ekonomis bagi negara Belanda. Mereka mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 27 April 1816. Nah, pada tahun 1818, pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang baru yang menyatakan pemberlakuan kembali jabatan Gubernur Jenderal sebagai penguasa tertinggi di tanah jajahan dan menghapus kekuasaan Komisaris Jenderal.
Nah, atas dasar tersebut, pemerintah Belanda mengangkat Baron van der Capellen sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Selain itu, pemerintah Belanda menarik pulang Theodorus Eliot dan Ardien Buyscke. Nah, jadi ini adalah kekuasaan komisaris jenderal. Jadi, selanjutnya, sistem tanam paksa. Kalian pasti pernah mendengar tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, apa itu kultur stelsel? Tanam paksa atau kultur stelsel merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dengan cara mewajibkan rakyat melakukan tanam paksa. Oleh karena itu, kultur stelsel sering disebut dengan sistem tanam paksa. Nah, ide kebijakan tanam paksa ini dicetuskan oleh seorang anggota golongan konservatif Belanda yaitu Johannes van den Bos atau sering kita kenal dengan Van den Bos. Ini adalah orangnya, Johannes van den Bos. Nah, tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan bagi negara induknya, yaitu Belanda. Nah, Johannes van den Bos adalah orang yang mencetuskan ide kebijakan tanam paksa untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan. Ia berpendapat bahwa daerah koloni merupakan tempat yang tepat untuk mengambil keuntungan bagi negara induknya. Nah, tujuan sistem tanam paksa adalah mendapatkan komoditas-komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia. Pada dasarnya, sistem tanam paksa merupakan penggabungan antara sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah. Nah, sistem penyerahan wajib mengadopsi kebijakan tanam wajib yang dijalankan pada masa kekuasaan VOC. Kebijakan yang dimaksud adalah kewajiban rakyat priangan untuk menanam kopi atau prianger stelsel. Dalam sistem tersebut, rakyat berpriangan diwajibkan menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada VOC sebagai pengganti pembayaran pajak. Jadi, tanam paksa ini diadopsi dari prianger stelsel yang dilakukan VOC. Jadi, ibaratnya kayak melanjutkan kerja VOC, cuman beda nama saja. Nah, pelaksanaan sistem tanam paksa menekankan pada kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk penyerahan hasil bumi. Tanaman yang wajib ditanam dan diserahkan rakyat antara lain kopi, tebu, tembakau, teh, dan nila. Nah, tanaman tersebut menjadi komoditas unggulan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Nah, di sini, tanam paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Stadblad nomor 22 tahun 1834. Isinya adalah 1. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah bebas pajak. Kedua, pekerjaan menanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Ketiga, hasil tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Keempat, kegagalan panen karena bencana alam ditanggung pemerintah Belanda. Dan kelima, penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi oleh kepala pribumi atau pegawai Belanda saja. Nah, di sini pelaksanaan tanam paksa itu, dalam pelaksanaan tanam paksa, pemerintah kolonial Belanda memberikan kultur prosenten atau persenan bagi penguasa bumi yang mampu menyetorkan hasil lebih banyak dari ketentuan. Akibatnya, para penguasa pribumi berusaha meningkatkan setorannya dengan melakukan penekanan kepada petani dalam penyerahan hasil panen. Sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan rakyat. Para petani hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Beban yang dirasakan rakyat semakin berat karena harus menyerahkan hasil panen seluruhnya, menanggung panen yang gagal dan masa tanam sepanjang tahun, tetap membayar pajak,
menderita kelaparan dan wabah penyakit, serta mendapat perlakuan sewenang-wenang dari para penguasa. Nah, sistem tanam paksa memberikan keuntungan melimpah bagi pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda mampu mengatasi defisit keuangan yang terjadi di negeri Belanda. Keadaan ini terbukti ketika pada tahun 1832 sampai 1867, jumlah keuntungan yang diperoleh pemerintah Belanda mencapai sekitar 967 juta gulden, jumlah yang cukup besar pada masa itu. Nah, tentu tanam paksa sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Kita orang dulu sangat-sangat dirugikan, sangat menderita, udah miskin, makin miskin dan tidak punya apa-apa. Nah, pelaksanaan tanam paksa menimbulkan pro dan kontra di kalangan pejabat Belanda. Kritikan pun muncul dari beberapa pihak, terutama golongan humanis yang menilai bahwa tanam paksa menyebabkan penderitaan rakyat. Nah, beberapa tokoh seperti Douwe Dekker, Baron van Hove, dan Fransen van der Poort mengutarakan kritik kepada pemerintah Belanda. Nah, Douwe Dekker ini sampai membuat buku yang berjudul Max Havelaar dan Fransen van der Poort mengkritik melalui buku Zwicker Contracten, dan Baron van Hove menyampaikan langsung melalui pidatonya di parlemen Belanda. Jadi, tiga tokoh tersebut adalah tokoh yang menentang pelaksanaan sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Masing-masing punya caranya sendiri. Ada yang langsung pidato, ada yang membuat buku. Tapi namanya penjajahan ataupun realisasi sistem paksa itu tidak semudah itu dihilangkan. Tetap ada sampai kita merdeka, bahkan seperti itu. Oke, itu adalah materi yang Ibu jelaskan, yang Ibu sampaikan tentang perebutan hegemoni kekuasaan pada saat itu. Ada masa pemerintahan Republik Batak, terus masa kolonialisme Inggris, dan ketiga ada masa kolonialisme Belanda. Jadi semoga video yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Kalau kurang paham, kita diskusikan di grup diskusi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.